Teori tentang dunia paralel sudah lama sekali dibahas di komunitas ilmiah. Sayangnya, kita belum cukup maju untuk bisa membuktikan atau membantahnya. Tapi teori ini tetap menarik dan karena itu ada banyak legenda urban luar biasa tentang tamu dari dunia paralel. Menurut banyak orang, yuk kita simak beberapa di antaranya. Lelaki dari negara yang tidak ada. Kisah ini terjadi tahun 1851 di sebuah desa kecil, Frankfurt an der Oder, di Jerman. Ada seorang lelaki tersesat yang mendatangi penduduk lokal untuk minta tolong. Lelaki itu mengenalkan diri sebagai Jofar Forin. Bahasa Jermannya buruk sekali dan logatnya sangat kental. Lelaki itu sendiri mengaku dia berbicara bahasa Lekser dan Ebrem, bahasa yang gak ada di bumi ini. Dia mengaku berasal dari Laksaria, sebuah negara di daratan bernama Sakria yang terpisah dari Eropa oleh sebuah samudera luas. Tapi tidak satu pun dari tempat-tempat ini ada di peta bumi. Warga mengirim Jofar ke petugas setempat. Dia bicara dengan psikiater, tapi dokter menyimpulkan lelaki itu benar-benar waras. Penyelidikan polisi juga mengungkap tidak ada yang mencurigakan dari dirinya. Jofar Forin mengaku tujuannya berkunjung ke Eropa adalah untuk mencari saudara lelakinya yang sudah lama hilang. Dia selamat dalam kecelakaan kapal dan terdampar di dekat desa itu. Petugas menunjukkan peta serta globe dan minta agar dia menyebutkan tempat kecelakaan itu. Tapi lelaki ini nggak mengenali apapun. Tapi kayaknya pengetahuannya tentang dunia asalnya cukup luas. Jofar menyebutkan 5 benua utama di sana: Sakria, Aflar, Astar, Auslar, dan Euplar. Ceritanya dianggap masuk akal. Ilmuwan dari Frankfurt memutuskan untuk mengirim pria itu ke Berlin untuk penyelidikan lebih jauh. Tapi dalam perjalanan, dia mengalami semacam serangan penyakit. Lelaki itu tiba-tiba melompat dari kereta dan hilang ke dalam hutan di sekitar sana. Meski dilakukan pencarian yang panjang dan menyeluruh, jejak Jofar tidak ditemukan. Dia lenyap dengan cara yang sama misteriusnya kayak pas munculnya. Inspektur Leboeuf yang ditugaskan untuk mengawalnya ke Berlin menduga mungkin lelaki ini adalah makhluk dari dunia lain dan dia telah kembali ke tempat asalnya. Wanita di Highway 167. Insiden ini terjadi tanggal 20 Oktober 1969. Kisah ini pertama kali dilaporkan tahun 1988 di majalah Strange. Artikel itu mengisahkan 2 pria, Elsie dan rekan bisnisnya Charlie, nama samaran. Suatu sore, Elsie dan Charlie berkendara di sepanjang Highway 167 di barat daya Louisiana sambil ngobrolin pekerjaan. Mereka berkendara ke pusat minyak di Lafayette. Awalnya, jalan bebas hambatan itu kosong, tapi kemudian mereka melihat mobil tua yang berjalan lambat sekali di depan. Keduanya mulai membahas mobil misterius ini. Jenis mobil itu sudah nggak diproduksi sejak puluhan tahun lalu, tapi mobil itu kelihatan cukup baru. Kedua pria ini menduga mungkin itu berkat perawatan pemiliknya dan mereka kagum. Mereka mengurangi kecepatan agar bisa melihat mobil itu dari dekat. Elsie melihat tanda oranye terang bertuliskan 1940 di mobil itu. Mereka melihat sopirnya, seorang wanita muda dengan pakaian jadul, topi dengan bulu panjang dan mantel bulu. Meski hawa di luar sedang hangat, ada seorang anak di sampingnya juga memakai mantel hangat dan topi. Elsie dan Charlie ingin bicara dengannya, tapi mereka melihat ekspresi di wajahnya. Wanita itu melihat sekelilingnya dengan panik, hampir menangis. Elsie memanggilnya dan bertanya apa dia butuh bantuan. Dia mengangguk dan Elsie ngasih isyarat untuk parkir di tepi jalan. Tapi saat kedua pria itu ikut parkir, tiba-tiba mereka sadar mobil wanita itu lenyap. Mereka melihat ke sekeliling jalan dengan terkejut. Nggak mungkin dia bisa pergi jauh secepat itu, tapi mobil itu nggak terlihat. Setelah beberapa saat, seorang pria lain berkendara mendekati Elsie dan Charlie. Dia melihat semua yang terjadi dan bilang kalau mobil itu hilang begitu saja. Mereka membahas insiden itu selama beberapa jam. Ketika sampai di kota, mereka mengontak polisi. Tapi nggak ada yang bisa dilakukan polisi untuk membantu. Selain kata-kata mereka, nggak ada konfirmasi tentang keberadaan mobil tersebut. Kasus itu sempat dibahas di koran lokal, lalu terlupakan.
Insiden Ngarai Gedienten. Insiden ini terjadi bulan Mei 1972 di Utah Tenggara, dekat perlintasan kereta api Modena di pinggir gurun Escalante. Jenna North sedang mengendarai mobil Chevrolet Nova 1971 milik ayahnya. Temannya, Carol Abbott, ada di kursi penumpang. Di kursi belakang ada dua gadis lain, Lisa Rockford dan Bethany Gordon. Jam menunjukkan pukul 22.00 lebih ketika mereka menyeberangi perbatasan negara bagian Utah, Nevada. Mereka ingin kembali ke kampus sebelum pengurus asrama, Bu Mortensen, mengunci pintu. Bentangan Highway 56 di Utah sangat sepi. Di sana nggak ada apapun kecuali pasir dan sedikit tumbuhan. Gadis-gadis itu sangat senang ketika akhirnya melihat lintasan kereta Union Pacific di Modena. Tapi di belakang pagar jalan, Jenna melihat dua jalan bebas hambatan. Satu memasuki gurun dan yang satunya ke Ngarai Gedienten. Mereka memutuskan untuk mengambil jalan ke Ngarai. Mereka pikir ini jalan pintas ke kampus. Cewek-cewek lain lagi ngobrol saat Jenna nyadar kalau mereka nggak lagi berkendara di jalan beraspal, tapi di atas jalan semen putih. "Awas!" Tiba-tiba salah satu cewek berteriak. Jalan mendadak terputus di depan sebuah dinding batuan tinggi. Jalan itu buntu. Mereka harus kembali lewat jalan yang mereka lalui tadi. Sementara teman-teman Jenna mengeluh mereka akan tidur di mobil malam ini, Jenna lihat lanskap telah berubah drastis. Mereka nggak berada di gurun lagi. Alih-alih, gurun telah berubah jadi area terbuka dengan ladang-ladang gandum, semak-semak pinus, dan sebuah danau kecil di depan. Bulan purnama sedang bersinar di langit, dan itu aneh karena harusnya bulan purnama nggak terjadi malam itu. Gadis-gadis itu nggak tahu di mana posisi mereka, jadi mereka berkendara saja menuju sinar di depan. Itu bangunan yang mereka duga rumah makan atau restoran. Cewek-cewek itu melihat papan reklame terang, tapi tak seorang pun bisa membaca tulisan di papan reklame itu. Mereka nggak tahu huruf-huruf apa yang ada di papan itu. Tiba-tiba, beberapa orang keluar dari bangunan itu. Mereka kelihatan terkejut dan ketakutan sama Chevrolet Jenna. Mereka melambaikan tangan dan meneriakkan sesuatu. Tapi gadis-gadis itu nggak paham. Lisa pun menanyakan arah jalan ke orang-orang itu. Dia mengeluarkan kepalanya lewat jendela dan langsung menjerit mengerikan. "Pergi dari sini!" teriaknya ke Jenna. Chevrolet itu melesat menjauh dari bangunan tersebut. Sinar terang lampu depan mobil menyoroti mobil mereka dari belakang. Kendaraan itu berbentuk seperti telur, beroda 3 dan berbunyi mendengung. Jalan di depan mengarah kembali ke Ngarai. Jenna nggak sempat mengurangi kecepatan dan mobil langsung terperosok ke dalamnya. Kendaraan aneh tadi telah menghilang bersama lanskap tak dikenal itu. Gadis-gadis itu sudah di gurun lagi. Untunglah tak satu pun dari mereka yang cedera secara fisik, tapi Lisa dalam keadaan syok. Dia berulang-ulang bilang, "Mereka bukan manusia." Gadis-gadis itu sampai harus membantunya berjalan. Sejam kemudian, mereka berhasil menghentikan mobil patroli jalan bebas hambatan Utah. Mereka pun menceritakan kejadian itu ke polisi. Detail laporan yang disusun petugas rumit dan membingungkan. Selama penyelidikan, polisi gagal mencari tahu di mana persisnya mobil itu tersesat menurut jejak bannya. Jejak mobil berakhir mendadak, seolah Chevrolet itu tiba-tiba saja menghilang. Polisi nggak bisa menjelaskan bagaimana mobil itu bisa berjalan sejauh 3 km tanpa meninggalkan jejak apapun, terutama di tanah sepadat itu. Masih banyak perdebatan tentang kisah ini, tapi pada akhirnya semua versi dan penjelasan hanyalah dugaan. Mungkin kita nggak akan pernah tahu kebenarannya. Itulah beberapa legenda urban tentang perjalanan antar dimensi. Pastinya belum ada bukti apakah cerita ini nyata. Seringkali kebenarannya ternyata sangat biasa. Misalnya, lelaki Tauret terkenal yang oleh orang-orang juga disebut tamu dari realitas lain, ternyata cuma penipu bernama John Allen Kuchar Zegrus. Meski begitu, kisah-kisah ini tetap saja menarik. Hari gelap adalah fenomena alam misterius yang baru terjadi beberapa kali dalam sejarah. Ini bukan gerhana maupun peristiwa cuaca. Saat terjadi hari gelap, kondisi sekitar jadi mencekam. Penyebabnya masih belum diketahui. Tapi sebetulnya apa sih hari gelap ini? Kenapa kelihatan aneh banget? Kita cari tahu yuk. Mataharinya padam. Gimana nih?
Keterangan ini diungkapkan oleh penduduk Yamal, Siberia, kepada meteorolog pada tanggal 18 September 1938. Pagi itu, mereka nggak berangkat kerja seperti biasa, tapi berkerumun di stasiun cuaca menunggu jawaban. Penyebabnya karena saat itu mereka ngelihat fenomena aneh. Ada gerhana yang kemudian mereka namai sebagai hari gelap, tapi astronom dan meteorolog belum bisa ngejelasin kejadiannya. Seorang saksi mengatakan pukul 8.30 cahaya terlihat meredup dan warna awan berubah jadi coklat kekuningan dengan sedikit rona merah kecoklatan. Pada pukul 9, cahaya sudah berubah drastis dan suasananya terlihat seperti dunia yang disaksikan dari filter cahaya gelap. Warna coklat pada awan semakin kuat. Pada pukul 10.30, warna langit dan bumi terlihat sama. Semuanya kelihatan hitam homogen, tanpa cahaya. Nyeremin banget kan? Itu masih belum seberapa. Seluruh kota menjadi sunyi tanpa gelombang radio. Para meteorolog juga nggak bisa menghubungi pihak berwenang dan penduduk lokal nggak bisa menerima sinyal radio. Semuanya gelap gulita. Lalu, mereka mulai mengirim sejumlah suar. Suar ini terbang ke angkasa menuju awan hitam padat yang menggantung di atas kota, kemudian lenyap. Setelah memasuki awan pekat, suar ini langsung hilang. Cuaca saat itu sangat bagus dan suasananya tenang. Fenomena hari gelap ini berlangsung sekitar 1 jam, lalu berakhir secara tiba-tiba. Dan anehnya lagi, awan pekat tadi juga ikut hilang tanpa ninggalin hujan, debu, atau material lain. Setelah kejadian, peneliti bisa mengamati hari hitam ini telah menyebar sejauh 200 sampai 250 km. Mereka juga tahu sabuk gelap itu bergerak dari barat ke timur. Setelah melewati selatan semenanjung Yamal, sabuk ini bergerak sebentar lalu lenyap. Fenomena ini ternyata nggak cuma terjadi di Yamal. Gerhana serupa juga terjadi di berbagai belahan bumi selama bertahun-tahun. Salah satunya di New England pada tanggal 19 Mei 1780. Penduduk lokal bisa menyaksikan peristiwa yang kemudian disebut Hari Gelap New England. Tapi hari gelap ini nggak cuma berlangsung selama sehari. Beberapa hari sebelum kejadian, warna langit berubah jadi kuning. Tanggal 19 Mei, di siang hari, semuanya kelihatan gelap. Seorang saksi bernama Joseph Plum Martin menggambarkan kejadian ini kepada awak media. Keadaan saat itu sangat gelap. Penduduk harus menyalakan lilin di dalam rumah untuk melanjutkan aktivitas seperti biasa. Siang dan malam hari kelihatan sama. Bau jelaga terus menguar di udara. Sungai-sungai dipenuhi lapisan abu tipis. Di malam hari, bulan yang menyembul di sela-sela awan berubah warna jadi merah tua. Dan beberapa hari kemudian, kumpulan bintang baru bisa terlihat menembus awan. Lalu tiba-tiba, semuanya kembali normal. Tapi nggak ada seorang pun yang bisa ngejelasin kejadian ini. 22 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Juni 1802, sekuner El Dorado sedang berlayar melintasi Samudra Pasifik. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap gulita. Padahal saat itu, nggak ada badai maupun ombak besar. Tapi seluruh penjuru langit kelihatan gelap. Dan awan gelap itu baru bisa lenyap setengah jam kemudian. Kejadian serupa terulang kembali 74 tahun kemudian. Gelombang hitam telah terjadi di Wisconsin, Amerika Serikat pada tanggal 19 Maret 1886. Gelombang ini berlangsung sangat singkat pada jam 3 sore dan durasinya sekitar 5-10 menit. Seluruh kota seketika gelap gulita. Kuda yang ketakutan mulai meringkik dan banyak orang berlarian ke tempat aman. Setelah semuanya tenang, surat kabar lokal melaporkan gelombang ini bergerak dari barat ke timur. Saat itu nggak ada gerhana matahari, angin maupun badai. Nggak ada gejala yang menyebabkan kegelapan ini. Peristiwa lain terjadi pada tanggal 2 Desember 1904 di Memphis, Amerika Serikat. Tapi ini masih rumor karena nggak ada bukti ilmiahnya. Cuaca kota Bluff di pagi itu masih dingin. Para penduduknya beraktivitas pagi seperti biasa. Tapi sekitar jam 9, mataharinya tiba-tiba menghilang.
dan semenit kemudian semuanya jadi gelap gulita. Para penduduk langsung menghentikan aktivitas mereka dan murid sekolah mulai ketakutan. Sama seperti fenomena sebelumnya, cuaca saat itu sangat tenang. Kejadian ini berlangsung sekitar setengah jam, lalu tiba-tiba semuanya kembali normal. Beberapa saat setelah gerhana misterius ini, badai dahsyat menerjang seluruh kota. Sebenarnya ada apa? Semua kasus ini pasti bisa dijelasin secara ilmiah kan? Sebetulnya sih para saintis belum punya jawaban pasti. Semua kejadian ini sangat mirip, tapi nggak ada penjelasan tunggal yang bisa dipakai. Teori pertama menyatakan mungkin itu cuma gerhana sebagian atau total, tapi nggak mungkin juga saat itu nggak ada gerhana. Kalaupun teori ini benar, sebelum ada gerhana, langit pasti meredup secara perlahan. Gerhana cuma berlangsung selama beberapa menit, nggak sampai berjam-jam atau berhari-hari. Kejadian ini juga cuma terjadi dalam lingkup lokal, nggak seperti gerhana yang bisa dilihat di berbagai tempat dalam satu waktu sekaligus. Mungkin ini termasuk fenomena astronomi lain. Sejumlah saintis memperkirakan selama hari gelap di Yamal, debu kosmik berjatuhan ke bumi. Tapi kemudian mereka tahu saat itu nggak ada objek astronomi yang mendekati planet kita. Terus apa dong? Mungkin ada kebakaran hutan. Saat hamparan hutan luas terbakar sekaligus, kolom udara bisa naik setinggi 4-6 km. Aliran udara ini membawa abu dan material lain ke tempat baru. Karena cuma diam di ketinggian, semua material ini akan menggumpal seperti awan hitam. Mungkin inilah yang pernah terjadi di New England. Saat itu, ada kebakaran hutan di Kanada, lalu menyebar dengan cepat ke Amerika Serikat bagian utara. Selain itu, langit berwarna kuning. Ada bau jelaga dan abu di atas air. Semuanya terdengar logis, tapi teori kebakaran ini cuma berlaku untuk peristiwa di New England. Gimana dengan kejadian lainnya? Di tengah Samudra Pasifik nggak mungkin ada kebakaran, kan? Nah, para saintis nyoba ngejelasin peristiwa di Memphis dengan memakai teori badai tropis. Tapi awan hitamnya menyapu seluruh kota sebelum badai. Dan bentuk awan ini nggak seperti awan badai tropis karena kelihatan hitam pekat. Sebetulnya ada apa sih? Para meteorolog menyebutnya sebagai penurunan transparansi atmosfer lokal. Dan nggak seperti gerhana matahari, kondisi gelap ini lebih pekat. Awannya juga cuma menutupi area sempit. Transparansi atmosfer adalah kemungkinan awan untuk ditembus radiasi dan cahaya. Jadi intinya, ini adalah seberapa jelas kita bisa melihat objek yang jauh. Semua bisa menjadi gelap dan buram karena debu di udara, erupsi gunung berapi, kabut, dan sebagainya. Jadi, menurut teori ini, hari gelap hanyalah penurunan transparansi atmosfer ekstrim. Tapi masih kedengaran aneh kan? Kalau memang begitu, seharusnya sisi langit tertutup oleh kabut tebal. Situasi saat seperti ini memang sangat gelap, tapi dengan bantuan lampu, visibilitasnya masih sangat bagus. Gak ada yang menghalangi pandangan kita selain awan hitam yang menutupi matahari. Jadi, fenomena ini sangat sulit dijelaskan. Kejadiannya baru berlangsung sebanyak 5-6 kali. Kalau ada kejadian lain, berarti gak terdokumentasi. Fenomena ini sulit diprediksi, dan gak ada yang tahu mekanismenya. Lokasi dan waktu kejadiannya juga gak bisa diprediksi. Meski ada banyak hipotesis, gak ada satupun yang bisa diverifikasi. Kalau di masa depan ada fenomena ini lagi, kita akan bisa mendalaminya. Tapi saat ini, hari-hari gelap masih jadi misteri. Apa kamu punya teori atau idemu sendiri? Komen di bawah dong. Ada banyak pintu di seluruh dunia yang tidak memiliki kunci. Mungkin kamu bisa menebak cara membukanya. Tujuan pertama, oke, baca ini ya. Semoga kamu berhasil. Kuil Padma Nabhaswamy. Ini kuil di India. Namanya berasal dari kata yang panjang, Padmanabha, yang bisa diartikan jadi yang muncul dari bunga lotus.
Kuil ini salah satu tempat terpopuler sekaligus tersakral di India. Ini termasuk salah satu dari 108 kuil dari kata berikut. Vaishnavism. Kuil ini sudah lama sekali dibuat. Bangunan ini disebut-sebut dalam sastra Tamil di abad ke-6. Kita percepat ke zaman kita ya. Pada tahun 2011, Mahkamah Agung India memutuskan untuk mencatat barang-barang berharga di kuil ini, sebab mereka mendapat informasi bahwa tempat itu mungkin telah disalahgunakan. Untuk itu, mereka harus membuka pintu-pintu yang telah ditutup berabad-abad lamanya. Komite itu pergi ke kuil dan menemukan 6 kamar besi rahasia besar yang menyimpan harta karun yang sulit dipercaya. Setelah bilik-bilik itu dibuka, mereka menemukan sejumlah patung, kalung, dan koin emas senilai lebih dari 333 triliun rupiah. Mereka juga menemukan kostum upacara dan tempurung kelapa emas dengan permata. Mereka juga menemukan sejumlah berlian besar. Tapi besarnya sulit terbayangkan. Sebagian batu permata ini mencapai 110 karat. Supaya lebih jelas, sebuah patung emas kecil dari koleksi itu harganya bisa lebih dari 454 miliar rupiah. Setelah harta karun mirip kisah dongeng ini ditemukan, kuil itu dilengkapi dengan detektor logam, kamera, dan tindakan pengamanan lain sebelum pengunjung pertama mulai tiba. Sekarang ada banyak penjaga di kuil itu, tapi apakah mereka melindungi harta karun ini atau ada hal lebih misterius yang tersembunyi di balik pintunya? Kuil itu memiliki 6 bilik dan harta berharga disimpan di sana. Bilik-bilik ini diberi nama bilik A sampai F. Komite ekspedisi membuka 5 dari 6 kamar besi ini dengan lumayan susah payah. Tapi yang paling aneh, meski sudah dilakukan semua upaya dengan melibatkan teknologi yang ada, bilik B yang misterius belum bisa dibuka. Di samping pintu, 2 ukiran ular kobra menyambutmu. Pintu itu berfungsi sebagai gerbang. Kamu bisa melihatnya dengan mudah dengan mata telanjang, seperti pintu-pintu yang mengarah ke bilik lain. Kejutan, para ahli menemukan 2 pintu lagi di belakang pintu pertama. Pintu kedua terbuat dari kayu dan yang terakhir dari besi. Anehnya, pintu terakhir tersegel. Pintu ini juga enggak dilengkapi sarana masuk apapun, tanpa baut, gagang pintu, gerendel, atau apapun yang lain. Sampai hari ini, tak seorang pun tahu apa isi bilik B. Orang bilang membuka pintu ini di luar kehendaknya bisa melepas hal-hal yang tidak bisa disebutkan namanya ke dunia. Orang lain bilang bilik B mungkin menyembunyikan lorong. Mungkin nggak ada kaitannya dengan sejumlah alasan di atas. Tapi Mahkamah Agung India memperingatkan agar pintu-pintu bilik B nggak dibuka. Pada tahun 2010, David Crespi, insinyur Prancis, berkunjung ke Machu Picchu. Dia menemukan pintu aneh di salah satu bangunan utama. Pintu itu ada di jalur sempit yang enggak begitu sering dipakai turis maupun arkeolog. David percaya tempat ini adalah gerbang masuk yang telah disegel orang Inka karena alasan tertentu. Dia langsung mengontak para arkeolog dan otoritas. Mereka berjanji akan mulai menyelidiki area itu dalam waktu terdekat dan akan mengabari tentang penemuannya. Bulan berganti bulan, tapi David nggak kunjung mendapat kabar. Tak ada tanggapan atas email dan teleponnya. Pada tahun 2011, dia membaca artikel Thierry Jamin tentang Peru. David langsung menghubunginya. Dia menceritakan temuannya pada Jamin. Lalu, Jamin dan para arkeolog lain pergi ke Machu Picchu untuk meneliti pintu rahasia itu. Mereka menyimpulkan pintu itu memang gerbang masuk yang disegel bangsa Inka. Para peneliti mengonfirmasi keberadaan kedua gerbang masuk yang ditemukan di belakang pintu terkenal itu. Mereka juga memperoleh tiruan tangga 3D yang menuju ke ruang utama dan bilik lain. Analisis juga mengungkap beberapa rongga yang diantaranya terdapat di sebuah ruang segi 4. Selain itu, radar penembus tanah mendeteksi logam, yang mungkin barang-barang dari emas dan perak. Jamin dan timnya memperkirakan ini adalah bilik dari zaman pra-Hispanik. Mereka percaya pintu itu telah disegel oleh Inka untuk menyembunyikan sesuatu yang penting. Mungkin harta karun atau sesuatu yang enggak kurang berharga dari itu. Jamin juga mengklaim bahwa menemukan bilik ini bisa mengarah pada ditemukannya sebuah makam. Jamin mengajukan permintaan resmi ke otoritas Peru untuk membuka bilik-bilik itu. Tetapi sejauh ini, baik aplikasi maupun permintaan arkeolog lain enggak ada yang disetujui. Otoritas mengklaim membuka pintu ini bisa menyebabkan kerusakan sisi-sisi lain situs arkeologi itu. Tapi pemakaian kamera endoskopi telah mengonfirmasi hipotesis bahwa balok batu di pintu masuk cuma untuk menutup pintu masuk itu. Balok-balok itu bukan untuk menyangga bagian dalam struktur bangunan.
Misteri ketiga berada di Giza, Mesir. Para penjelajah mengungkap 2 pintu rahasia dalam piramida besar itu. Ada 2 terowongan yang masing-masing selebar 20,3 cm dari utara ke selatan dinding bilik ratu. Tapi terowongan itu tertutup balok-balok batu sebelum mereka mencapai bagian luar piramida. Jadi mengarah kemana terowongan ini? Tak seorang pun tahu akhir terowongan ini. Sebagian arkeolog memperkirakan pintu-pintu ini mungkin menyembunyikan bilik yang belum ditemukan. Ahli Mesir kuno, Zahi, menjelaskan bagaimana awal mula pintu-pintu itu ditemukan. Sebuah robot yang didesain untuk ekspedisi ini dikirimkan ke dalam terowongan bilik ratu untuk mencari tahu isinya. Tim peneliti memasang kamera pada robot itu. Rekaman mengungkap di balik pintu batu ada pintu lain yang disegel. Para arkeolog senang melihat pintu ini, alih-alih jalan buntu. Struktur balok-balok pintu batu memblokir pintu-pintu lain dengan sempurna. Para ahli berpendapat ini ilmu teknik yang luar biasa. Saat ini pintu tersebut nggak mungkin dicapai karena ada di balik balok batu besar. Tapi para arkeolog mencoba mencari jalan untuk sampai di sana tanpa merusak bagian lain struktur piramida itu. Penemuan baru ini cuma menimbulkan lebih banyak tanda tanya, bukannya menjawab pertanyaan yang sudah ada. Rahasia masih menunggu untuk dipecahkan. Perhentian terakhir adalah Taj Mahal, sebuah monumen cinta. Kaisar Mughal, Shah Jahan, membangun monumen ini untuk menghormati kenangan istrinya yang tercinta, Mumtaz Mahal. Jumlah total pintu di Taj Mahal sangat banyak. Kalau kita membahas semua ruangan tersegel itu, video ini bisa berhari-hari panjangnya. Menurut ahli, jika seseorang membuka pintu-pintu ini setelah ditutup sekian lama, ruangan-ruangan tersebut akan melepas karbon monoksida. Dan jika gas ini bertemu dengan marmer, maka akan terbentuk kalsium karbonat. Karena itu tindakan ini bisa memunculkan retak-retak di menara Taj Mahal. Juga, menurut legenda, jika pintu-pintu ini dibuka, kutukan mengerikan akan terlepas dari ruang makam bawah tanah. Inilah bonus tentang Kanada, pintu kamar 873. Ini kamar di Hotel Fairmont Banff Springs yang dibuka tahun 1888. Ceritanya begini. Puluhan tahun lalu, seseorang melakukan tindak kejahatan di kamar ini. Setelah penyelidikan, pengelola hotel merenovasi kamar itu dan menyewakannya kepada tamu lain. Tapi menurut rumor, tamu-tamu lain yang menginap di kamar itu juga menghadapi situasi seram. Mereka melapor telah mendengar bunyi-bunyi aneh. TV di kamar itu terus-menerus berkedip. Konon, pintu kamar 873 disegel dengan batu bata. Tamu-tamu penasaran yang mendengar kisah misterius ini berkeliaran di sepanjang koridor tempat kamar itu pernah ada dan mengetuk dinding untuk menghubungi hantu yang mungkin ada. Mana dari pintu-pintu ini yang ingin kamu buka? Kamu pergi mendaki pegunungan terjal di Mammoth Lakes, California. Medannya keras dan sulit, salju yang bercampur es makin mempersulit jalan. Separuh jalan, kamu mendapati sesuatu yang tidak biasa. Dari kejauhan, kamu melihat barang-barang berserakan di tanah berbatu. Kamu agak mendekat agar bisa melihat lebih jelas dan mendapati sesuatu yang mirip puing-puing pesawat. Ternyata, puing-puing itu milik seorang pilot pemecah rekor bernama Steve Fawcett. Otoritas telah mencarinya selama hampir setahun dan tak seorang pun bisa menemukan dia dan menjelaskan apa yang menjadi penyebab pesawatnya jatuh. Ini sepertinya penerbangan mudah bagi pilot berpengalaman, jadi apa yang mungkin terjadi kepadanya? Bertahun-tahun sebelum kejadian tragis ini, Fawcett berusaha melakukan sesuatu yang lebih berisiko. Dia mencoba menjadi pilot tunggal pertama yang terbang keliling dunia dengan balon udara panas. Kebayang nggak sih ngabisin waktu 2 pekan dalam kontainer kecil cuma untuk memecahkan rekor dunia? Kalau kamu penasaran, ini yang kamu butuhin untuk terbang keliling dunia. Sistem navigasi andal, sponsor kaya, dan ketahanan tubuh yang tak kenal lelah. Meski balon udara adalah moda terbang tertua, tak seorang pun berhasil terbang keliling dunia dengan balon udara sampai Fawcett melakukannya. Dan ini jelas gak gampang. Ini hari pertama dalam upaya kedua Fawcett untuk terbang keliling dunia dengan balon udara. Saat itu tahun 1997 dan kerumunan orang yang diliputi kecemasan berkumpul di St. Louis menunggu Fawcett lepas landas. Pilot itu memasuki stadion dengan senyum lebar, dia jelas tidak terlihat seperti seorang petualang yang hendak mencoba mencapai sesuatu yang mustahil. Tapi ini perjalanan luar biasa dalam hidupnya.
Sebagai persiapan, dia berlatih untuk menyesuaikan diri berada di ketinggian 3.700 meter. Kondisi ini sangat berat loh. Dia terbang di kabin tanpa tekanan dan berada di sela-sela awan. Memang kelihatannya mustahil dia akan berhasil, tapi dia tetap melakukannya. Balon meluncur ke udara, kerumunan di bawah bersorak dan melambaikan tangan sebagai ucapan selamat jalan. Kecepatan angin sekitar 5 knot memungkinkan balon udara meluncur. Di malam pertama, salah satu pemanasnya rusak. Di luar kabin udaranya sangat dingin, tapi dia bisa melalui malam itu. Senjata rahasia Fawcett adalah autopilot balon udara pertama di dunia. Di atas sana sepi, dan kebutuhan untuk fokus terus-menerus bikin orang cepat lelah. Pada malam hari dia menyalakan autopilot untuk tidur. Autopilot ini menyalakan pembakar dengan urutan yang sudah diprogram komputer dan menjaga balon tetap di jalur yang benar. Namun, Fawcett tetap harus bangun dan mengoperasikan pembakar untuk mengubah ketinggian. Setelah 3 hari, keberhasilan pertama tercapai. Dia telah terbang melintasi Samudra Atlantik. Dia terbang seorang diri, tapi ada tim yang menemaninya dari darat. Mereka berkomunikasi melalui email yang dikirim lewat satelit. Di akhir pekan pertama, pusat kendali misi menerima email mengkhawatirkan dari Fawcett. Awan-awan gelap menjulang di cakrawala, sepertinya cuaca tidak berada di pihaknya. Dia bisa melihat badai petir dari atas balon udara, tapi mustahil memprediksi kekuatannya. Fawcett bertekad untuk terbang menembus awan meskipun sangat beresiko. Dia terbang 305 meter di atas permukaan tanah dengan visibilitas 0. Meski begitu, dia berhasil lolos. Penerbangannya berlanjut melalui Libya, Iran, dan India. Tampaknya nggak ada yang bisa menghentikannya, tapi dia sudah sangat kelelahan. Fawcett nggak yakin berapa lama lagi dia sanggup meneruskan perjalanannya. Di dalam balon udara, makanannya sudah dibagi menjadi porsi-porsi kecil dan dia memakai ember sebagai toilet. Sayangnya dia kehilangan banyak bahan bakar saat melintas di atas Atlantik. Saat setengah jalan melalui India, balon itu menabrak pohon. Dia sudah terbang sejauh 15.500 km dari St. Louis sampai titik pendaratannya. Fawcett nggak berhasil mencapai targetnya, tapi dia nggak mau menyerah. Untuk bisa sukses, Fawcett harus mengubah strateginya. Rencana barunya adalah terbang di atas belahan bumi selatan. Ini kali pertama seseorang mencoba hal itu. Idenya simpel, di bagian bumi selatan, dia akan lebih banyak terbang di atas perairan. Ini akan membantu dia terbang lebih cepat karena cuma butuh izin penerbangan dari 5 negara sepanjang perjalanan. Jika kamu berada di darat saat Fawcett terbang melintas, mungkin kamu akan bertanya-tanya, benda apa ya yang terbang di langit itu? Ketika dia terbang di atas Cape Town di Afrika Selatan saja, lebih dari 50 orang melaporkan telah melihat objek terbang aneh. Sorry kalau udah bikin kalian kecewa, tapi itu cuma Fawcett dengan balon udaranya. Upayanya untuk terbang keliling dunia melalui belahan bumi selatan hampir berhasil. Dia beruntung ketika sampai di Australia, dia terbawa arus jet yang membantu dia ngebut sampai sekitar 115 knot. Itu 3 kali kecepatan Gazelle. Semangatnya tinggi karena Fawcett telah memecahkan rekor jaraknya dengan terbang lebih dari 22.000 km. Di bawah kakinya, lanskap Australia yang indah dipenuhi dengan gurun dan danau kering. Dia melintasi pesisir Australia pukul 20:22 waktu setempat dan pendaratan berikutnya adalah di Chili yang jauhnya lebih dari 12.000 km. Tapi sekali lagi, sebuah badai petir besar menghadang di depannya. Setelah memasuki badai, balon udaranya terlihat sangat rapuh. Petir dan angin kencang merobek balon itu dan kali ini dia nggak berhasil melewati badai. Dia jatuh ke laut saat balon udaranya terbakar. Satu tim penyelamat menunggu sampai pagi untuk mencari Fawcett dan sebuah pesawat Hercules berhasil menyelamatkannya dari perairan terbuka. Dalam upayanya yang ke-6, Fawcett berhasil berkeliling dunia dengan balon udara panas. Balon Spirit of Freedom mendarat di Queensland, Australia setelah penerbangannya 2 pekan keliling dunia. Dia terbang dengan kecepatan lebih dari 321 km per jam dan menempuh jarak lebih dari 31.000 km. Fawcett telah berhasil! Dia adalah pilot tunggal pertama yang terbang keliling dunia dengan balon udara panas.
Tapi setelah memecahkan rekor ini, dia nggak mau berhenti di situ. Dia ingin melakukan hal yang sama, menaiki kendaraan lain. Dia meyakinkan Richard Branson, pemilik Virgin Atlantic, untuk mendanai sebuah pesawat terbang bermesin tunggal yang kemudian dinamai Virgin Atlantic Global Flyer. Tanggal 8 Februari 2005, Global Flyer lepas landas. Pesawat ini berangkat untuk mengitari garis balik utara dengan jarak sekitar 37.000 kilometer. Fawcett berhasil memecahkan rekor dunia lagi. Dia mampu mengatasi kebocoran bahan bakar di awal penerbangan dan berhasil kembali ke Salina di Kansas, tempat dia memulai penerbangannya. Apakah kisah ini bikin kamu ingin naik balon udara? Fawcett ahli dalam perjalanan udara dan kondisi ekstrim. Karena itulah menghilangnya dia di pegunungan Sierra Nevada penuh dengan misteri. Apa yang telah terjadi hingga menjatuhkan pilot berpengalaman seperti dia? Pada tanggal 3 September 2007, Fawcett lepas landas dari sebuah peternakan di Nevada dengan pesawat bermesin tunggal yang diberi nama Super Decathlon. Ini penerbangan siang santai yang berubah menjadi bencana. Fawcett nggak pernah kembali ke peternakan itu. Tim SAR dikirim untuk mencari pilot dan pesawatnya itu, tapi mereka kembali dengan tangan kosong. Baru setahun kemudian, seorang pendaki menemukan sebagian barang-barang Fawcett di dekat Danau Mammoth. Lalu pencarian udara menemukan sisa-sisa pesawat berkursi 2 yang dikendarai Fawcett di ketinggian 3.050 meter. Misteri itu berhasil terpecahkan dengan bantuan teknologi canggih. Dalam fasilitas terowongan angin heksagonal pertama di dunia, para ahli mereka ulang kondisi cuaca di hari penerbangan Fawcett. Mereka mencoba memahami apakah tekanan udara ke bawah dari pegunungan Sierra Nevada bisa menjatuhkan pesawat ini ke tanah. Dengan bantuan replika pesawat yang lebih kecil, mereka mendapatkan temuan yang memilukan. Pada hari itu jarak pandangnya normal, tapi arus angin menggerakkan pesawat layaknya sehelai daun. Tekanan udara ke bawah yang terjadi tiba-tiba kemungkinan membuat Fawcett bingung dan kehilangan kendali pesawat, yang kemudian menyebabkannya jatuh ke pegunungan. Mesin pesawat gak cukup kuat untuk menahan angin yang mengempaskannya ke tanah, dan ini semua terjadi di luar kendali Fawcett. Dan penemuan puing-puing itu akhirnya menutup kasus menyedihkan ini. Kita di desa Turville, Inggris. Ini tahun 1871. Di sini di suatu jalan, kamu bisa temukan rumah tertentu. Rumah ini nggak ada bedanya dengan rumah-rumah lain, tapi banyak orang tetap di sekitarnya sambil menunggu sesuatu. Pintu rumah itu terbuka. Beberapa orang dewasa keluar dari sana. Mereka kelihatan terkejut dan bilang kalau semua rumor itu ternyata benar. Wanita itu keluar ke teras dan minta beberapa orang lagi masuk, dan kamu salah satu dari mereka. Kamu masuk ke kamar dan terlihat seorang gadis berumur 11 tahun tidur di ranjang. Dia kelihatan pucat dan kurus. Meskipun orang-orang mengobrol dengan keras di kamar itu, gadis itu nggak terbangun. Ibunya bilang dia sudah tidur selama 6 bulan. Kamu tinggalkan kamar itu dan beberapa orang berikutnya masuk untuk melihat gadis yang tidur itu dengan mata kepala sendiri. Ini kisah tentang tidur paling berkepanjangan dalam sejarah. Rekor ini dipegang oleh seorang gadis bernama Ellen Sadler yang tidur selama 9 tahun. Dia lahir dalam sebuah keluarga besar di desa Turville, Inggris, di paruh kedua abad ke-19. Ellen adalah anak ke-12. Orang tuanya nggak kaya dan mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka ajari anak-anak untuk membantu mereka sejak usia dini, dan Ellen tak terkecuali. Menginjak umur 11 tahun, dia meninggalkan rumah untuk bekerja sebagai pengasuh anak di kota terdekat. Ketika jauh dari keluarganya dan dikelilingi orang asing itulah, Ellen mulai merasa nggak sehat. Dia menderita sakit kepala, nggak nyaman, dan merasa kantuk tertentu. Gejala ini menjadi begitu parah hingga gadis ini nggak bisa bekerja dengan baik. Dia kembali ke rumahnya di desa di mana orang tuanya membawanya ke rumah sakit. Para dokter nggak tahu cara menolongnya karena nggak bisa mendiagnosis. Mereka menghabiskan 18 minggu untuk mengobati gadis malang itu. Hasilnya, meskipun belum sembuh, Ellen dibawa pulang dari rumah sakit. Setelah kembali ke rumah, dia menderita sakit kepala dan rasa kantuk parah. Ellen Sadler merasa makin parah. Lalu, suatu hari, dia berbaring dengan tenang di ranjangnya
dan tertidur. Ellen baru bangun setelah 9 tahun. Selama itu, ibunya yang merawatnya. Ibunya menyuapi dia susu dan teh. Gadis yang tidur itu kehilangan berat badan dan kekuatan. Seluruh desa segera tahu tentang Ellen. Orang mulai berdatangan ke rumahnya untuk melihat fenomena aneh itu. Mereka lihat dia, mencoba membangunkannya, dan bercerita tentang dia ke teman-teman mereka. Berita tentang gadis yang tidur itu menyebar ke seluruh negeri. Ellen telah menjadi bahan tontonan. Orang dari seantero Inggris berdatangan untuk melihat seseorang yang telah tidur beberapa tahun. Mereka menyebut rumah tempat tinggal keluarga Ellen Sleepy Cottage. Para dokter dan reporter berdatangan ke sana. Seorang jurnalis dari Daily Telegraph menggambarkan tubuh gadis itu lemah dan terlalu lunak. Kakinya sedingin es dan bibirnya biru. Napas anak itu hampir nggak kelihatan. Tampaknya pelan-pelan kehidupan mulai meninggalkan tubuhnya. Keluarga gadis itu menggalang dana untuk perawatan putri mereka. Karena itu, banyak orang mengira ini cuma pertunjukan. Karena alasan tertentu, ibu si gadis nggak mengizinkan dokter tinggal bersama Ellen dalam waktu lama. Sebagian orang bilang kalau ibunya memberinya pil tidur tiap hari agar dia nggak terbangun. Dan seseorang mengaku kalau dia pernah bertemu seorang gadis yang tak sadarkan diri duduk di dekat jendela. Ibu dari gadis itu juga menolak tawaran dokter untuk mengadakan pemeriksaan medis di sebuah rumah sakit di London. Kita nggak mungkin menemukan seluruh kebenaran tentang dia karena nggak ada diagnosis resmi dari dokter. Ada kemungkinan gadis itu mengalami koma atau menderita penyakit lain yang belum dikenal sains di abad ke-19. Bisa jadi ini gangguan tidur kronis di mana seseorang mengalami serangan kantuk tak terkendali. Bisa saja kamu lagi menyusuri jalan dan merasa sangat ingin tidur hingga jatuh ke tanah. Ellen tumbuh dalam keluarga besar dan terbiasa kerja keras sejak kecil. Mungkin kelelahan yang parah dan kurang tidur menyebabkan narkolepsi. Bagaimanapun, cerita ini berakhir dengan baik. Suatu hari, Ellen Sadler bangun. Dia nggak ingat apa yang telah terjadi dan sangat terkejut saat keluarganya bilang kalau dia telah tidur selama 9 tahun. Pertumbuhan gadis itu sedikit melambat dan penglihatannya memburuk, tapi kesehatannya lumayan. Ellen menikah dan punya 6 anak. Tahun 1911, di usia sekitar 50, Ellen meninggal. Yuk kita lihat kisah yang sama sekali berlawanan tentang seseorang yang memegang rekor waktu terlama tanpa tidur. Di bulan Januari 1964, Randy Gardner, anak SMA berumur 17 tahun, mengaku bahwa dia tetap terjaga selama beberapa pekan. Eksperimen itu dimulai bulan Desember dan berakhir Januari. Dan pada akhirnya, Randy merasa sangat normal. Kejadian ini tercatat dalam Guinness Book of Records dan memungkinkan ilmuwan banyak belajar tentang struktur otak manusia. Randy ingin mengerjakan proyek sains sekolah terkait tidur. Dia harus tetap terjaga selama mungkin dan temannya harus memastikan bahwa Randy selalu melek. Awalnya, semua berjalan lancar. Teman Randy menyimpan buku harian di mana dia mencatat berbagai perubahan terkecil dalam tubuh Randy. Randy bertahan dengan mudah pada 2 hari pertama. Dia selalu berdiri dan gak pergi ke tempat tidur. Setelah 3 hari, kemampuan kognitif dan sensoriknya mulai menurun. Di hari keempat, Randy merasa sakit. Dia berjalan di rumah dan mencium jeruk-jerukan. Bau lemon dan jeruk membantunya mengatasi kondisi buruk ini. Di siang hari, Randy main bola basket dan pergi bowling dengan teman-temannya. Malam hari membosankan, sebab anak-anak itu gak tahu harus apa. Tapi Randy tetap nggak tidur. Seminggu berlalu dan Randy menunjukkan hasil permainan bola basket yang sangat bagus. Kemampuan fisiknya belum berubah, bicaranya jelas dan logis. Sampai saat ini, berita di seluruh negeri membahas tentang Randy dan eksperimennya. Randy menjadi selebritas. Dan ini juga membantunya tetap terjaga. Sejumlah ilmuwan mengunjungi Randy. Dengan bantuan soal matematika, mereka menguji kemampuan intelektualnya. Dan di sini, dia menunjukkan hasil yang buruk.
dia sedang memecahkan soal matematika, tapi kemudian lupa apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dilakukan. Ilmuwan memindai otaknya dan mencatat data aktivitasnya. Lalu 8 Januari 1964 jam 2, Randy memecahkan rekor waktu tanpa tidur sebelumnya. Dia terjaga selama 264 jam. Ilmuwan memasang sejumlah elektroda di kepalanya saat dia tertidur dan mengamati aktivitas otaknya. Randy bangun setelah beberapa jam tidur nyenyak untuk pergi ke toilet. Lalu dia berbaring di ranjang lagi dan baru bangun setelah 14 jam. Dia pergi sekolah dengan suasana hati yang baik. Semua orang terkejut. Sepertinya eksperimen otak berat ini gak ada konsekuensi negatifnya. Randy terus belajar seperti sebelumnya, main basket, dan menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Ilmuwan mempelajari hasil penelitian otak dan menemukan bahwa selama ini otak Randy melakukan tidur ringan. Ini disebut tidur mikro. Dan yang menarik, orang yang mengalaminya mungkin gak merasa bahwa secara teknis sebenarnya dia sedang tidur. Beberapa tahun berlalu, semua orang sudah lupa dengan rekor ini. Randy tumbuh dewasa. Suatu hari, seorang reporter ingat eksperimen Randy dan mewawancarainya. Randy mengakui bahwa eksperimen itu nggak berlalu tanpa meninggalkan jejak. Selama bertahun-tahun, Randy mengalami insomnia berat. Ini membuatnya senewan. Dia menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengatasi penyakit ini. Syukurlah, dia berhasil menyesuaikan pola tidurnya. Randy tidur 6 jam sehari. Jumlah yang mencukupi. Mengulang eksperimen ini adalah ide buruk. 2 hari tanpa tidur saja sudah menimbulkan stres berat pada tubuhmu. Selama ribuan tahun, manusia telah bertahan melalui kelaparan dan kondisi kerja kompleks. Jantung kita terlatih menjalani beban berat dan tubuh kita bisa bertahan melalui situasi sulit. Tetapi tubuh kita belum pernah mengalami kurang tidur sepanjang sejarah manusia. Evolusi belum mengajari kita untuk bertahan tanpa tidur tanpa konsekuensi. Itu sebabnya hal tersebut buruk bagi kesehatan kita. Di timur Laut Thailand, ada sekumpulan paus batu yang berenang-renang menembus hutan belantara. Paus ini tentu cuma bohongan karena formasinya cuma berupa batu yang sudah berumur 75 juta tahun. Tempat ini dulunya berupa hamparan gurun, pergerakan kerak bumi kemudian mendorong batu pasirnya naik. Terbentuklah pegunungan super keren ini. Si paus batu bisa dijangkau oleh siapapun yang ingin menikmati hiking dengan menyusuri beberapa jalurnya. Landmark ini jadi sangat populer di kalangan para turis. Sesampainya di atas punggung paus, mereka akan bisa melihat hamparan pepohonan hijau di bawah sana. Di jalur hiking ini terdapat air terjun, beraneka tumbuhan eksotis, serta hewan. Dari puncaknya, bahkan negara tetangga Thailand, Laos, bisa terlihat. Bentuk formasi batu ini memang mirip seperti paus yang berenang secara berkelompok. Pantes aja, tempat ini juga dijuluki Batu 3 Paus. Wah, pasti luar biasa banget ya kalau bisa menikmati keindahan Thailand dari punggung paus ini. Pada bulan Maret 2011 lalu, seorang pekerja tambang menemukan objek langka saat sedang menggali tambang. Rupanya, dia baru saja menggali spesimen Nodosaurus yang hampir awet sempurna. Dinosaurus yang sudah punah ini kurang lebih seberat 1.360 kg dan tumbuh hingga sepanjang 5,5 meter. Meski sudah berumur 110 juta tahun, Nodosaurus ini masih sangat terjaga sehingga masih terlihat perisai tubuhnya yang berat dan kulitnya yang bersisik. Setelah proses panjang dan melelahkan selama hampir 1 tahun untuk menyingkap penemuan hebat ini, fosil tersebut akhirnya dipamerkan di suatu museum di Kanada pada tahun 2017. Dan uniknya, hasil analisis di warna kulitnya menunjukkan kemungkinan Nodosaurus ini bisa berkamuflase, seperti tokek dan ngengat di masa kini. Kulitnya ini merupakan fitur tambahan dari duri dan sisik yang membuatnya terlihat seperti tank berjalan. Nodosaurus yang masih dipelajari sampai sekarang ini bisa dianggap sebagai salah satu fosil terpenting yang ditemukan sejak sekian lama. Detailnya bisa membantu kita menyibak lebih banyak misteri di masa silam. Manuskrip Voynich adalah dokumen paling misterius di dunia. Sejak penemuannya pada tahun 1912, manuskrip ini masih menjadi misteri bagi setiap orang yang melihatnya. Di dalamnya terdapat banyak gambar pepohonan aneh, benda-benda tak dikenal, dan lambang zodiak
Meski begitu, isi tulisannya justru jauh lebih menarik. Bahasa yang digunakan di teks ini sama sekali tak bisa dipahami. Tidak ada yang tahu pasti isi tulisannya, siapa penulisnya, atau tempat penulisannya. Para ilmuwan bahkan belum bisa memastikan kalau bahasa yang digunakan di manuskrip ini memang ada atau cuma khusus digunakan di teks tersebut. Gambarnya memperlihatkan beragam tumbuhan unik. Benar-benar bikin penasaran. Sebagian besar tanaman yang ada di situ memang bisa dikenali sebagai tanaman, tapi tidak termasuk dalam spesies manapun. Seorang profesor di bidang linguistik terapan asal Inggris mengaku telah mengenali beberapa karakter dalam buku ini, tapi tetap belum berhasil menyibak lebih banyak informasi tentang teks misterius ini. Kalau kamu mau berkunjung ke benua Australia, jangan lupa mampir ke Mystery Craters di Queensland. Berlokasi di antara Bundaberg dan Gingin, formasi ini menjadi salah satu penemuan paling menakjubkan di Australia yang bisa menjelaskan banyak hal tentang negeri ini. Pada tahun 1971, lokasi ini dikelola oleh seorang petani yang menanam zucchini dan kentang. Saat mencoba memperluas perkebunannya, mesin bajaknya terus saja membentur batu besar. Saat ia mengamati batu penghalang ini secara lebih seksama, terlihat fosil hewan laut dan kawah aneh. Petani itu kemudian menyampaikan temuannya ke sejumlah profesor geologi yang datang ke lokasi perkebunannya untuk meneliti formasi itu. Saat mulai menggali di area sekitar, mereka menemukan selapis batu pasir raksasa dan noda ochre yang benar-benar berada di bawah kawah. Totalnya ada 35 kawah dan umurnya diperkirakan mencapai 25 juta tahun. Para peneliti misteri ini yakin kalau mata air panas, aktivitas lautan di zaman dulu, dan meteor telah menjadi biang kerok atas terbentuknya kawah ini. Aku justru lebih penasaran dengan orang yang menamai kedua kota ini, Bundaberg dan Gingin. Terdengar unik ya. Mekanisme Antikythera merupakan semacam komputer purba yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala. Desanya saja sudah bikin melongo. Sebuah kapal Yunani tenggelam di pesisir pulau Antikythera sekitar 2000 tahun yang lalu. Bangkainya ditemukan pada tahun 1900, sebagian artefak kunonya telah diselamatkan oleh para penyelam. Saat para arkeolog mulai meneliti penemuan dari reruntuhan itu, mereka mendeteksi satu objek yang paling beda dari objek lain. Bangkai kapal itu memang kuno, tapi terdapat perangkat bagus yang dilengkapi dengan teknologi canggih. Mesin ini berfungsi sebagai kalkulator yang membantu penggunanya menghitung waktu, pergerakan bintang, gerhana, dan fase bulan. Bahkan juga dipakai untuk menghitung mundur acara-acara besar seperti Olimpiade dengan tingkat akurasi yang tinggi. Benar-benar sulit dijelaskan kalau teknologi secanggih ini berasal dari reruntuhan kapal Yunani kuno. Mekanisme secanggih ini baru muncul pertama kali pada abad ke-14 saat jam bergigi mulai dibuat di Eropa. Gimana ceritanya perangkat dari zaman dahulu kala kok bisa secanggih 1400 tahun sebelum waktunya? Mungkin karena Antikythera telah tenggelam dan menghilang sehingga bisa memperlambat kemajuan teknologi hingga selama ratusan tahun? Sementara itu, pegunungan Kaukasus di dekat Laut Hitam termasuk salah satu area di Eropa yang tidak terjamah oleh manusia. Meski kebanyakan orang berkulit putih di seluruh dunia disebut sebagai orang Kaukasia, namun para arkeolog menemukan banyak sekali struktur megalitikum di kawasan ini. Struktur mirip rumah ini, atau dikenal dengan nama dolmen, berisi perhiasan perkakas dari perunggu dan berbagai gerabah. Mereka tidak tahu siapa yang telah membuatnya, bahkan juga tidak bisa menjelaskan alasan dan tujuan pembuatannya. Bangunannya terdiri dari dua batu yang menopang satu batu besar sebagai atap, atau bisa juga dilihat sebagai batu kecil yang dibuat sebagai dinding berlubang di satu sisinya. Ada juga batu yang menutupi semua misteri yang ada di dalamnya, dan anehnya lagi, formasi ini tidak cuma ditemukan di Kaukasus, tapi juga di seluruh dunia. Australia, Korea Selatan, Kolombia, Afrika, bahkan Prancis. Tujuan pembuatannya tidak diketahui, jadi para ilmuwan cuma bisa berspekulasi. Makam Kaisar Tiongkok pertama ditemukan pada tahun 1974 dan masih terdokumentasi dengan baik. Lagi pula, siapa juga yang bisa lupa dengan penemuan 8.000 tentara terakota yang menjaga pintu masuknya kan? Sebagian patung ini berupa tentara, masing-masing punya ekspresi wajah yang unik. Bahkan ada kuda dan kereta kuda terakota dalam ukuran yang sebenarnya loh, fungsinya sebagai perlindungan ekstra. Yang masih menjadi misteri, beberapa area pemakaman ini belum pernah dimasuki. Para arkeolog enggan membukanya karena seluruh areanya tidak stabil. Mungkin ada hal mengejutkan yang tersimpan di dalamnya, tapi kita semua tentu menginginkan bukti sejarah yang menakjubkan ini tetap ada.
Suatu saat nanti, para peneliti mungkin akan mengirimkan robot kecil untuk memasuki area makam yang belum terjamah itu supaya kita bisa tahu rupa dalamnya. Hingga saatnya tiba, mereka cuma perlu menunggu waktu untuk benar-benar menyibaknya. Di selatan Costa Rica, banyak orang menemukan sekumpulan bola batu misterius. Ada lebih dari 300 bola yang tersebar di kawasan tersebut, sebagian bahkan berdiameter hampir 2,1 meter. Tidak ada yang tahu menahu fungsi dan proses pembuatannya. Yang kita tahu, bahan pembuatnya berasal dari batuan vulkanik Gabbro. Membentuknya hingga jadi bulat sempurna pasti akan menguras waktu dan energi. Para ilmuwan memperkirakan bola batu ini kemungkinan dibuat oleh suku yang sudah punah dengan tangan kosong. Menurut teori yang paling populer, mereka memakai batu kecil untuk memahat sisi bongkahan batu besar lalu mengamplasnya dengan pasir. Sebagian ada yang beranggapan kalau bola batu ini punya fungsi astronomi atau bahkan digunakan sebagai penunjuk arah, tapi tak ada yang tahu pasti sih. Tujuan utama pembuatan batu ini hilang bersama peradaban yang membuatnya. Di ujung selatan Jepang, sekitar 120 km dari Taiwan, terdapat formasi batu Yonaguni. Penyelam setempat menemukan formasi ini pada tahun 1986 saat sedang mencari lokasi penyelaman baru untuk para turis. Melihat tangga besar yang menyerupai piramida, si penyelam langsung mengira kalau dia telah menemukan kota bawah laut, sementara sebagian arkeolog yakin struktur itu merupakan peninggalan dari peradaban Pasifik dalam dongeng, sama seperti Atlantis yang hilang ditelan ombak sejak ribuan tahun lalu. Ada juga laporan yang menyatakan pahatan di batu itu melambangkan area pertambangan. Sebagian orang menyatakan ada pahatan manusia dan hewan yang telah pudar. Meski begitu, tidak banyak bukti yang bisa menguatkan semua teori ini, dan kebanyakan ahli percaya kalau formasi ini terbentuk secara alami dan bentuknya yang simetris itu cuma dilebih-lebihkan saja. Batu itu tidak selurus rumornya, serta terlihat lebih padat dan kokoh dibandingkan batu pahatan. Dengan kata lain, kemiripannya dengan peradaban yang lama tenggelam itu hanyalah kebetulan. Para arkeolog asal Turki yakin mereka telah menemukan arsitektur kota tertua di dunia. Umurnya lebih dari 10.000 tahun, dan formasi ini ditemukan di area yang dulunya menjadi pusat kegiatan di komunitas pertanian kuno. Monolit ini setinggi 5,5 meter dan kemungkinan besar digunakan untuk acara sosial dan ritual keagamaan. Sayangnya, informasi yang tersedia tidak cukup banyak. Struktur batu besar ini sepertinya dibuat oleh manusia, ada juga pahatan hewan di permukaannya. Tak jauh dari lokasi, mereka menemukan tanda-tanda perumahan domestik dan kemungkinan monumen ini dibuat pada awal peradaban modern. Artefak Quimbaya tergolong sebagai artefak paling menarik yang pernah ditemukan. Artefak ini punya bentuk unik, menyerupai pesawat modern yang sangat aerodinamis. Para ilmuwan modern yakin kalau artefak ini digunakan sebagai cetak biru dari pesawat yang saat ini berfungsi. Pada tahun 1994, dua ahli penerbangan membuat model artefak ini dalam skala besar. Mereka bisa membuktikan kalau model ini bisa terbang dengan bantuan mesin modern, dan belum cukup sampai di situ, objek ini telah dibuat ribuan tahun lebih dulu dari pesawat buatan Wright bersaudara. Inilah salah satu misteri yang paling menggelitik di muka bumi. Musim dingin, tahun 1980. Kita berada di kota kecil bernama Langby. Jen Hilliard, yang berusia 19 tahun, sedang dalam perjalanan pulang setelah bertemu seorang teman. Dia mengambil jalan pintas dan berbelok ke jalan beku yang licin. Di dalam kegelapan, dia kehilangan kendali mobilnya yang memiliki sistem penggerak roda belakang. Mobilnya tercebur ke parit. Lampu darurat, hujan salju, malam, dan embun beku keras. Jen keluar dari mobilnya. Dia cuma mengenakan mantel musim dingin tipis, sarung tangan, dan sepatu buat koboi. Suhu udara di sekitarnya jauh lebih rendah dibanding freezer. Jen yakin temannya tinggal di dekat situ, jadi dia pergi ke arah sana. Dia mendaki bukit tinggi dan menyadari dirinya salah jalan. Sepertinya dia tersesat. Gadis itu berjalan beberapa kilometer lagi dan melihat rumah temannya yang lain di kejauhan. Kedinginan, dia berjalan ke sana, lalu semuanya menjadi hitam. Jen kehilangan kesadaran.
Besok paginya, seorang peternak, Wally Nelson, bangun dengan suasana hati baik. Ini musim liburan. Ada dongeng musim dingin di luar jendelanya. Dia keluar rumah dan melihat tubuh Jan Hilliard tergeletak beberapa meter dari terasnya. Wally mendekati gadis itu, mencoba membangunkannya dan merasa ngeri. Tubuhnya kaku dan dingin layaknya kayu beku. Matanya terbuka dan tidak bergerak. Rambutnya pun membeku. Dia tak terlihat hidup. Tapi Wally melihat dia masih bernapas. Jan berhasil bertahan. Wally ingin memasukkannya ke dalam mobil untuk mengantarnya ke dokter. Tapi tubuh gadis itu tidak bisa ditekuk untuk dimasukkan ke mobil. Dia seperti patung. Wally pun mengambil mobil yang lebih besar dan bergegas ke rumah sakit secepat mungkin. Para dokter merawat Jan, tapi pesimis dia akan selamat. Tangannya begitu keras dan beku, sehingga jarum suntik tak bisa menembusnya. Suhu rendah, mata sayu, dan otot sekeras batu adalah hasil dari mode darurat. Tubuhnya mengarahkan semua darahnya ke organ vital agar tetap berfungsi, sehingga bagian lain dari tubuhnya terlihat begitu tak bernyawa, dan kulit serta ototnya tidak bereaksi pada apapun. Para dokter memutuskan untuk meletakkan bantalan pemanas untuk menghangatkannya. Keluarganya berharap dia bisa sembuh, tapi saat itu yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Radang dingin sangat berbahaya karena semua cairan beku itu mulai mengembang. Isi botol kecil dengan air dan masukkan ke freezer selama beberapa jam. Kemudian keluarkan, dan kamu bisa melihat botolnya tampak mengembang atau bahkan retak karena volume cairan yang bertambah. Hal yang sama terjadi dalam tubuh kita. Tubuh kita terdiri dari hampir 70% air. Saat membeku, partikelnya berubah menjadi kristal es dan merobek membran sel. Fragmen es bisa meregang dan menghancurkan jaringan. Ini disebut radang dingin. Selain itu, tubuh kita bisa memperlambat semua proses internalnya dalam kondisi dingin ekstrim untuk menghemat kekuatan dan energi. Jantung berdetak lebih sedikit dan paru-paru berhenti mengonsumsi banyak oksigen. Metabolisme melambat. Itu terjadi pada Jan dan mungkin itulah yang menyelamatkan hidupnya hari itu. Dia terbaring di salju dalam cuaca beku yang parah selama sekitar 6 jam. Tapi kenapa partikel es tidak mulai menghancurkan membran selnya? Bagaimana tubuhnya bertahan dari kerusakan seperti itu dan berhasil selamat? Kembali ke rumah sakit. Dokter senang melihat Jan membaik. Darah hangat menyebar melalui pembuluh beku dan menghidupkan kembali tubuhnya. Anehnya, kristal es tak merusak otot dan kulitnya. Beberapa jam kemudian, gadis itu sadar kembali. Menjelang siang, dia mulai bicara. Jan tidak tahu apa yang terjadi. Dia ingat berjalan ke rumah temannya lalu terbangun di rumah sakit. Yang paling mengkhawatirkan saat itu adalah mobil ayahnya ada di dalam parit. Ternyata gadis itu jatuh dan merangkak ke rumah Wally Nelson. Dia tidak mengingatnya, tapi tampaknya otaknya mengaktifkan naluri bertahan hidup pada malam itu. Sayangnya, dia tidak berhasil merangkak untuk beberapa meter lagi. Jan pingsan di pintu dan terbaring di sana selama 6 jam. Dokter memeriksa gadis itu dan memahami bahwa dia benar-benar sehat. Tak lama, dia dipulangkan dari rumah sakit. Kasus ini bukan cuma satu-satunya. Seorang profesor pengobatan darurat, David Plummer, mengatakan dia telah melihat sekitar 12 kasus serupa selama 10 tahun terakhir saat pasien selamat dari radang dingin parah. Jan kembali ke rumah dan mendapati dirinya kini terkenal. Orang-orang menulis tentangnya di surat kabar, ingin mewawancarainya dan membuat film dokumenter. Kasusnya menarik perhatian banyak dokter di seluruh dunia, tapi tidak ada yang bisa mengetahui secara pasti bagaimana dia berhasil bertahan. Dalam kasus manusia, pemulihan seperti itu tampak seperti keajaiban. Tapi banyak makhluk di alam mampu menyesuaikan tubuh mereka dengan kondisi ekstrim. Salah satunya adalah katak pohon. Hewan ini hidup terutama di daerah beriklim sedang dan tropis Eurasia. Terkadang mereka harus bertahan dari cuaca dingin. Tubuh mereka menyuntikkan glukosa ke aliran darah saat mereka merasa kedinginan. Dan isi sel mereka berubah menjadi sirup. Gula menurunkan titik beku air. Jadi, katak pohon telah beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Air di luar sel mereka bisa membeku. Tubuh mereka bisa menjadi sekeras es batu. Tapi mereka akan hidup dan baik-baik saja.
Kemudian, saat cuaca menjadi lebih hangat, mereka pulih sepenuhnya, darah memenuhi tubuh mereka dan menggerakkan semua otot. Tapi salah satu hewan paling menakjubkan yang bisa menahan suhu beku adalah Gulis icefish. Ikan ini transparan dan agak mirip ubur-ubur. Dia berenang di perairan Antartika yang gelap dan dingin. Gulis icefish nyaman di sana karena anti beku dalam darahnya. Lebih tepatnya, itu adalah zat unik yang berfungsi seperti anti beku. Cairan ini mencegah sel, organ, dan seluruh tubuh hewan ini membeku. Tidak ada sel darah merah dalam darah ikan ini yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuhnya. Ini adalah satu-satunya vertebrata dengan kekuatan super seperti itu. Ada organisme di planet kita yang menggunakan dingin untuk memperpanjang hidup. Para ilmuwan telah menemukan beberapa di antaranya di es Siberia. Itu adalah makhluk mikroskopis bersel banyak, seperti cacing kecil yang bisa hidup di dalam freezer selama kurang lebih 10 tahun. Tapi cacing dari Siberia berusia sekitar 24.000 tahun. Para ilmuwan membawanya ke laboratorium dan mencairkannya. Cacing-cacing itu hidup kembali dan mulai berkembang biak segera setelah berabad-abad tidur. Tubuh mereka bisa masuk ke kriptobiosis. Ini adalah saat organisme yang sepenuhnya beku mampu memiliki fungsi vital minimal. Analisis menunjukkan cacing ini bisa bertahan dalam mode ini selama puluhan ribu tahun. Dan ada banyak hewan seperti itu di planet kita. Selain itu, makhluk-makhluk ini adalah beberapa spesies yang paling tahan terhadap radiasi di dunia. Bisa dibilang, mereka tahan banting. Kembali ke cerita kita. Mungkin saja tubuh Jan Hilliard mengalami kriptobiosis singkat. Mungkin ada cairan yang tidak membeku di dalam darah gadis itu. Tapi tidak ada yang tahu pasti. Kini, dia punya pekerjaan biasa dan hampir tidak ingat akan hari itu. Penelitian lebih lanjut tentang topik ini bisa membantu para ilmuwan menciptakan obat-obatan khusus yang bisa dipakai dalam suhu beku. Bayangkan saja, kamu bisa dengan aman keluar di musim dingin dengan cuma memakai kaos dan celana pendek. Uap akan keluar dari tubuhmu dan es di bawah kakimu akan mencair. Kamu akan merasa panas di dalam. Semoga saja ya. Tapi secara realistis, produsen mantel musim dingin tentu saja gak bakal membiarkannya.